Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro Official. Hari ini setelah dilakukan penyiraman, saatnya dispray pakai asam hubat. Untuk asam humatnya, kalau ada yang tanya mereknya apa, kita tidak beli dari toko pertanian. Ini asam humat kita dapatkan dari salah satu petani atau viewer Gusman Bojonegoro atau teman dari Gusman Bojonegoro, yaitu Mas Prin yang ada di Rembang. Kita dikasih satu jerigen 35 liter. Ini kita menggunakan per tangki 16 liternya, kita kasih satu jebor, guys. Untuk penyepraian asam humat, usahakan tanah basah. Ini habis disiram, terus sama Mas Mualim dispray asam humat. Sambil nunggu Mas Ucupnya masih sarapan, guys. Untuk teman-teman yang ada di wilayah Rembang khususnya, besok kita akan on the way ke lahan Pak Kades Didik bersama sang kameramen Yusuf Wijayanto dan Pak Guru Budi. Dan kita akan bawa masternya cabai dari Bojonegoro, Pak Kan Lombok. Insya Allah kita besok berangkat pagi. Dan kita juga akan bawa benih titipan dari saudara kita yang ada di Pati. Enaknya kalau pakai jalur gasnya seperti ini, guys. Jadi tidak usah metel-metel ke lahan. Tuh sang kameramennya baru datang oleh pekerjaan gue, kok seneng itu. Enek titipan Pati. Untuk Pati besok akan ketemu di lahannya ketemu di lahannya Pak Sopo? Pak Didik. Di Mai Rembang. Oh, komplit. Kecamatan Pancur, Desa Toyoan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Oke, entahnya mau cek. Oke, kita mengintili Mualim. Kita mengintili. Aku sendiri. Ya. Nunggu ini. Coba kok kono lo, Cup. Lha kok madhep rene mundur. Aku mau mundur. Sing ngene kolor. Oke, guys. Gue tak wacana, Cup, ki asam humat. Manfaat dari asam humat, guys. Ini ki sebagian tak waca, guys. Jadi orang mau ngawuran. Memperbaiki struktur tanah secara fisik maupun kimia, sehingga terbentuk tanah yang lebih gembur, berstruktur, remah, dan lebih ringan. Keasaman tanah juga dapat dikurangi, terutama tanah yang banyak mengandung aluminium, karena asam humat mengikat aluminium sebagai senyawa kompleks yang sulit larut dalam air sehingga tidak dapat terhidrolisasi. Yang jelas gini, guys, asam humat itu fokusnya untuk menyuburkan tanah, jadi sifatnya ya pupuk, menurut aku pembenah tanah, lebih tepatnya pembenah tanah. Jadi tanah kita akan terjaga kesuburannya, terjaga humus ki ngene. Tak ceritano, sajane ilmune urung wayah rono.
humus itu senyawa organik apapun itu yang bisa dikomposkan, yang bisa menyuburkan lahan kita itu dinamakan humus. Ngono lho guys. Jadi godong kita taruh di lahan, dia itu membusuk dan menjadi pupuk, itu namanya humus. Ngono lho, nek gak paham ngono. Menyederhanakan bahasa itu lebih susah daripada kita harus berbahasa milenial, bahasa keren. Ternyata seperti itu. Masukan ini dulu orang-orang yang ada di sekeliling saya di saat saya baru mau ngonten, baru mau membuat YouTube. Pesanan dari Mas Adi Sultan Pasuruan, Mas Gusman, pertahankan bahasa jalananmu, karena itu sangat gampang untuk dipahami oleh petani pemula. Saya tidak pernah ngajari petani senior kok diajari, gulung tikar lah yo wis. Yang penting petani pemula yang mau belajar. Jadi saya sering kali bilang ilmu itu luas, sementara pengetahuan kita itu sangat terbatas. Itu sangat bisa dipahami. Jadi tidak ada yang namanya debat kusir, saling membenarkan diri sendiri dan suka menyalahkan orang lain. Menurut saya itu goblok. Karena petani itu tidak butuh itu. Petani itu butuh didampingi, butuh mengerti tentang budidaya bawang merah. Jadi soal kita mau memakai kimia sintetis, mau semi organik, mau organik, itu terserah pribadi masing-masing. Tetap pada slogan kita. Bang Giri cepat deh. Berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak bece. Mlakune piye to, Cuk? Jen mualim ketok. Entek di sini nomo. Berarti aku mlaku rene kono. Ngatasi jengkeranku. Ngatasi. Oke. Sambil kita memiring-miring, kita jelaskan. Ini kita spray asam humat. Tujuannya biar lahan itu terjaga kesuburannya. Biar pupuk-pupuk yang tidak bisa terurai itu gampang terurai. Karena pada dasarnya pupuk yang kita berikan ke lahan kita itu tidak lebih dari 60%-nya yang terserap. Jadi sebagian itu menjadi residu. Terlebih yang pakai pupuk Jokowi itu residunya sangat banyak sekali. Yang ditinggalkan, yang tidak bisa terurai itu banyak sekali. Residu itu sesuatu yang ditinggalkan oleh sesuatu yang kita berikan. Ngono lho, Cuk. Umpama insek, ya inseknya itu meninggalkan residu. Pupuk ya pupuk meninggalkan residu. Lah residu itu sangat tidak bagus untuk lahan kita kalau tidak bisa terurai. Kalau tidak bisa terurai, nanti ujung-ujungnya jadinya itu patogen, jamur yang merugikan dan yang lain-lainnya. Akhirnya lahan kita jika kita tanami itu susah untuk subur. Gak usah percepat, tak percepat omonganku. Makanya kita saat olah lahan harus memakai decomposer supaya lahan kita kalau ada residu-residunya itu bisa terurai. Pupuk yang kita berikan sebelumnya itu juga bisa terurai dan dimakan oleh tanaman berikutnya. Seperti itu. Sambil nunggu Mas Mualim ngisi air itu menggunakan satu jebor apa Cuk? Satu gayung. Sekali bergayung 2-3 pulau terlampaui. Ini gayung ya? Ya sanggup sekali gayung 2-3 pulau terlampaui. Ini sekali gayung saja nih. Cuk. Habis ini Mas Yusuf Wijayanto akan ke Nganjuk tapi sendiri dia. Oke. Nganjuk ngambil benih itu atas perintah dari atasan langsung. Kok pusat? Oh iya. Itu perintah dari pusat. Gak bahaya ta? Jadi ketika ngono, gak bahaya ta? Galah. Wong pusate apik. Jadi kita sangat menghormati orang pusat. Kita disuruh membawa benih titipan dari saudara kita yang ada di Pati yang besok akan COD di lahan Pak Kades di Rembang. Untuk teman-teman wilayah Rembang yang mau merapat, yang mau sharing tentang budidaya bawang merah,
besok bisa merapat di Desa Tuyuan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Karena Gusman Bojonegoro besok juga akan membawa masternya cabai dari Kabupaten Bojonegoro. Sobat Job, Pak Kan Lombok. Pak Kan Lombok. Jadi bisa sharing sama beliau. Ngaku alon-alon. Ini ada yang tanya, Mas Gusman itu pakai pupuk dasar? Oh tidak, kita tidak pakai pupuk dasar. Kenapa Anda pakai pupuk dasar? Karena kita jarang di rumah. Ora kober ngono angel men. Tapi kita pakai kompos untuk lahan 1.300 meter ini, kita memakai kompos 30 karung yang kita beli dari kecamatan sebelah dengan harga satu karungnya 20.000, kita beli 30 karung. Jadi kita mengeluarkan biaya 600.000 plus biaya angkut, kurang lebih biaya angkut, biaya bongkar 700.000. 700.000 untuk luas lahan. Sebenarnya kurang guys, cuman karena dapatnya itu ya kita pakai 30 karung itu. Kalau semestinya berapa Mas Gusman? Semestinya saya sekali pakai itu biasanya 100 karung. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali, enggak setiap tanam, enggak. 1 tahun saya pakai kompos, pakai kohe, POP, pupuk organik padat sekali, biasanya pakai arang sekam sekali. Dulu yang ngambil sekamnya Mas Ucup. Ontak 3 poli. Ya Cuk ya. Ontak 3 Terus kita poli. bakar di lahan di konten Gusman Bojonegoro di channel satunya, channel utama kita pernah ngasih tutorial membuat arang sekam. Waktu itu sudah sama Mas Ucup, cuman kita belum kerjasama sama Mas Ucup, belum menjadi partner. Cuman Mas Ucup membantu saya ngambilkan sekamnya seperti itu. Lagi-lagi sambil nunggu Mas Mualim ngisi air, ngisi tangki sprayernya. Di sini saya tekankan untuk teman-temanku semua, saat musim kemarau kalau tanam, habis tanam sampai 3 hari berturut-turut jangan sampai tanah itu kering, karena itu akan berakibat fatal. Pertumbuhan nanti tidak rata, harus dijaga kelembapannya. Setelah 3 hari kan sudah mulai tumbuh, akar sudah mulai keluar, menjalar kemana-mana akarnya, itu baru selang 1 hari tidak apa-apa. Ini volume air juga sudah kita kurangi, tidak seperti yang pertama. Yang pertama kita angkat volume airnya, terus saat ini di 4 HST, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari ini volume air kita kurangi. Kenapa? Biar lahan tidak terlalu lembab nantinya, tapi tetap kita siram. Besok kita libur nyiram karena kita juga akan ke Rembang. Mas Mualim juga ada keperluan, jadi Seninnya baru kita siram. Nanti kalau sudah tumbuh rata langsung kita pupuk. Ini keseluruhan. Saya cerita nih guys. Awalnya saya bilang sama Mas Mualim, ambil benih 1 kintal aja. Nah, sampean butuh berapa? Tambahi butuh sampean. Mas Ucup ambilnya 150 kg. Setelah kita ambil 150 gram, 50 kg kita potong yang 120 kg. Yang 30 kg kita biarkan daunan. Ternyata setelah ditanam itu masih lebih 36 kilo. Dari 120 lebih 36 kilo. Berarti ini habisnya cuma 84 akhirnya. Ya Cuk ya. Betul, Mas Mualimnya sudah selesai. Lan jauh di sana ada truk guys. Banggil lo ada. Setelah kita kasih asam umat, kita biarkan nanti setelah tumbuh asam umat dan asam amino tetap akan masuk, cuman asam aminonya belum ada yang ngasih guys. Kalau ada teman-teman yang mau ngendor asam amino langsung bisa lahan Gusman Bojonegoro. Minggu kita ke Rembang, Senin insya Allah kita akan kedatangan tamu dari Probolinggo atau dari kota mana guys, saya lupa. Janjian Senin mau datang ke rumah Gusman Bojonegoro, mau sharing tentang budidaya bawang merah. Jadi teman-teman yang mau sharing langsung datang ke rumah Gusman Bojonegoro monggo, karena pintu rumah dari Gusman Bojonegoro terbuka 3 kali 24 jam non stop. Jadi Gusman Bojonegoro jarang istirahat guys. Kita memanfaatkan istirahat dalam perjalanan. Jika Mas Ucupnya itu nyetir, saya tidur. Itu istirahat saya.
Dan biasanya malam saya itu jam 2 atau setengah 3 baru istirahat. Jadi sudah terbiasa di jalan dan selalu kelelahan. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar tanam bawang merah atau pengen didampingi Gusman Bojonegoro, langsung bisa datang ke rumah Gusman Bojonegoro atau bisa telepon lewat WA. Dan kemarin kita ditelepon dari Minangkabau, Sumatera Barat. Insya Allah benihnya akan kita kirim besok tanggal 18 Minggu atau Senin lah kita kirim benihnya. Dan kata beliau Pak Gusman diundang Bu Camat, kebetulan camatnya itu perempuan di sana, jadi kita diundang oleh Bu Camatnya. Bu Camat, jika Gusman Bojonegoro sudah dapat izin dari Ibunda Gusman Bojonegoro, insya Allah langsung gas ke sana. Ini hanya nunggu izin dari Ibunda Gusman Bojonegoro. Kita tidak berani melawannya. Begini. Oke, kita ngetut tau Mas Malim dulu. Bukan. Ngalah kan? Oke, ngalah guys. Ini semua ditangani sendiri oleh Mas Mualim. Teliti, telaten, kalau kerja itu rapi orangnya. Jadi bedengan yang tampak kurang bagus itu bisa menjadi nan bagus kalau sudah ditangani oleh Mas Mualim. Tapi kita tidak menawarkan jasa tenaganya, tidak, karena Mas Mualim ini sibuk, jadi cukup ngurusi milik Gusman Bojonegoro. Ayo, nanti. Ayo no. Stok kita kegerit ya. Kalau nyepre asam umat sambil ngerokok boleh guys. Tapi kalau pakai fungisida atau insektisida jangan ditiru adegan yang ngerokok. Apapun alasannya saat nyepre ngerokok itu salah. Kok gebul tuh tapi. Sawah ora gebul. Aduh. Iki aku ki hasil kerja kerasku ki. Oke. Aku rene wis salah teko kene iki lho. Iki kok. Oke. Hitungi kamu kira ping pira? Gak bisa tok kuwi kok. Dari sesuk kan wis nganggo mesin tuh. Ini bekas kedelai guys. Nanti kita bedakan bekas kedelai sama bekas bawang merah. Cuk, pesane sing tukul lah ngono iku lho guys. Uyu masuk ketok, Cuk. Ketok iki. Sudah mulai ada yang tumbuh. Nah, itu. Ini sambil metel-metel ya, guys. Oke, di sini Cuk, kita closing. Begini guys, kunci tanam sukses sering saya ulas. Olah lahan yang maksimal, benih yang kualitas. Ki kameramannya sampai mencang-mencang ini. Demi panjenengan semua, dengarkan baik-baik. Selain olah lahan yang maksimal, benih yang kualitas, kunci suksesnya lagi harus senang sama tanamannya, bisa menyatu dengan tanamannya. Kalau sampean belum bisa menyatu dengan tanamannya, sampean belum bisa merasakan apa yang dirasakan tanaman sampean, berarti sampean harus belajar tentang kehidupan lagi. Karena pada dasarnya tanaman itu tidak jauh beda, tumbuhan itu tidak jauh beda dengan manusia. Butuh kalsium, butuh kalium, jadi butuh primer, sekunder itu juga butuh. Butuh sambal, butuh tempe. Kalau tanaman butuh mikro. Oke, gas.